bisa terima Bapak Ibu semuanya? Oke, terima kasih. Langsung saja untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Pak Andi Saputro Eskop dari unsur Kepala Sekolah dari instansi SMK Negeri 1 Belando dalam materi sosialisasi Jambore GTK Hebat. Kepada Pak Andi dipersilakan. Monggo Pak Andi. Baik. Terima kasih Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sukamto selaku PLT Kepala Cabang Dinas 13. Yang saya hormati Ibu Adel, Ibu Nuni selaku Kasih SMA SMK, serta Bapak Ibu pengawas wilayah Cabdin 13. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, SMA, SLB, dan juga teman-teman guru maupun tenaga administrasi yang saat ini hadir dalam rangka sosialisasi Jambore GTK tahun 2024. Tadi sedikit banyak sudah dikupas dari Bu Is bahwa Jambore ini merupakan penghargaan bagi kita Bapak Ibu. Juga disampaikan oleh Bapak PLT, inilah saatnya kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk best practice, dalam bentuk tulisan untuk berbagi, ya, berbagi terhadap teman-teman sekaligus nanti mendapatkan penghargaan, ya, penghargaan. Dimaksud kandung Bapak Ibu, dengan kita mengikuti Jambore, selain kita berbagi, kita juga tahu kemampuan diri kita, tahu kekurangan diri kita, yang nantinya bisa kita benahi dari koreksi teman-teman ataupun yang kita temukan ketika kita mengikuti Jambore untuk menjadikan tupoksi kita lebih baik dan lebih sempurna. Mohon izin Bapak Ibu, saya nanti share screen untuk materi Bapak Ibu bisa diunduh di link chat, ya, yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa ikut menyimak. Nah, ini Bapak Ibu, sosialisasi Jambore GTK Hebat untuk guru dan tenaga kependidikan. Sebenarnya tahun kemarin sudah ada Bapak Ibu, ya. Cuman untuk tahun ini emang kita giatkan supaya pesertanya lebih banyak, ya. Supaya yang mendapatkan kesempatan lebih banyak Bapak Ibu, ya. Bukan hanya kalau kita ketemu di diklat itu apa namanya, ya, lu lagi 4L, lu lagi. Jadi hanya ketemu dengan komunitas itu. Tetapi harapannya dari GTK, semua guru mendapatkan kesempatan yang sama. Semua tenaga administrasi mendapatkan kesempatan yang sama dalam Jambore GTK Hebat. Diharapkan kalau mendapatkan kesempatan yang sama, maka peluang berbagi pengalaman juga akan lebih banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, di penghargaan GTK Hebat tahun 2024 itu ada 3. Yang pertama GTK Inovatif, kemudian GTK Dedikatif, dan yang terbaru di tahun 2024 ini ada Komunitas Belajar Inspiratif. Ya, kalau Bapak Ibu
sering ikut PMM ya, yang katanya berburu sertifikat atau Bapak Ibu sering melaksanakan diseminasi melalui PMM ya. Bahkan memfasilitasi komunitas Bapak Ibu untuk pemenuhan jam yang mendapatkan sertifikat melalui PMM. Nah, kali ini GTK juga akan memberikan apresiasi Bapak Ibu atas perjuangan Bapak Ibu, atas jerih payah Bapak Ibu melalui komunitas belajar inspiratif. Seperti yang sudah disampaikan oleh host tadi, Jambore GTK Hebat ini diselenggarakan oleh Dirjen GTK. Endingnya ketika kita peringatan Hari Guru, GTK ingin memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia yang sudah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu. Peningkatan kualitas pendidikan. Apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, alangkah baiknya di-share, alangkah baiknya dipublikasikan, sehingga teman-teman kita di instansi sekolah yang lain bisa meniru, bisa mengambil hikmahnya, atau bisa memodifikasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Paling rendahnya bisa membandingkan. Ya, oh ternyata pendidikan yang melek IT itu yang seperti ini. Selain itu kita juga bisa berbagi hal lain. Bagaimana cara kita menyusun naskah ataupun mengedit video yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman, yang semuanya intinya untuk peningkatan kualitas pendidikan, juga peningkatan pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan. Selain itu, GTK juga akan memberikan penghargaan kepada komunitas belajar inspiratif yang sudah berjuang, yang sudah melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu, bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga berbagi praktik baik. Adapun tujuan Jambore GTK Hebat Bapak Ibu, yang pertama akan memantik proses belajar antara guru dan tenaga kependidikan untuk saling menginspirasi. Ketika Bapak Ibu melihat praktek baik guru yang lain, ketika Bapak Ibu melihat praktek baik tenaga kependidikan yang lain, maka Bapak Ibu bisa harapannya terpantik. Oh, ada proses yang bagus yang bisa diimplementasikan. Oh, ada cara, ada model ataupun aplikasi yang bisa diterapkan di sekolah saya, sehingga proses pembelajaran, proses pelayanan bagi tenaga kependidikan akan meningkat, otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, selain memberikan pemantik, GTK juga ingin memberikan penghargaan sekaligus pengakuan kepada Bapak Ibu guru hebat, kepala sekolah hebat, pengawas, pamong, penilik, serta tenaga kependidikan yang mau berinovasi dan berdedikasi tinggi dalam proses pembelajaran. Dengan kontribusi-kontribusi yang diberikan
dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, dan yang pertama di tahun 2024, GTK ingin memberikan penghargaan kepada komunitas belajar inspiratif yang sudah menjalankan berbagai macam webinar, berbagai gerakan-gerakan menggerakkan komunitas belajarnya ataupun komunitas di luar belajarnya yang mampu memunculkan inspiratif baru, akan juga diberi penghargaan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Yang keempat, GTK Hebat dalam Jambore 2024 ini juga menjadi ajang silaturahmi antara guru, pengawas, penilik, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan dari berbagai daerah yang sudah meraih prestasi baik di tingkat nasional. Bapak Ibu bisa bersilaturahmi, bertukar ilmu secara langsung, sehingga akan lebih menguatkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada beberapa prinsip yang harus Bapak Ibu pegang dalam Jambore GTK Hebat. Yang pertama, autentik. Jadi benar-benar karya asli milik guru atau tenaga kependidikan berdasarkan pengalaman nyata yang sudah dilakukan. Ini sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu tenaga kependidikan mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu kepala sekolah menjalankan tuksinya, nyuwun sewu Bapak Ibu pengawas dan pamong juga menjalankan tuksinya. Semuanya adalah pengalaman Bapak Ibu. Itulah pengalaman Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu publikasikan. Yang kedua, kolaboratif. Memantik proses belajar secara kolektif sebagai komunitas. Harapannya teman-teman yang lain juga ikut terpantik, ikut termotivasi dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam bentuk best practice untuk diterapkan. Yang ketiga, berbagi. Mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk menyebarkan praktik baiknya. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman baik, sebarkan kepada teman-teman. Karena yang akan memajukan pendidikan di Indonesia bukan hanya Bapak Ibu sendiri. Ada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang lain. Ya. Semakin banyak praktik baik yang Bapak Ibu lakukan, ya, yang Bapak Ibu berikan kepada rekan-rekan, insya Allah akan mempercepat Indonesia menjadi lebih baik, ya, lebih cepat menjadi Indonesia emas. Karena 15 tahun akan kita lihat mulai dari sekarang. Bapak Ibu juga ikut berperan di 15 tahun yang akan datang. Bukan hanya anak didik kita, anak didik yang mendidik Bapak Ibu guru, yang memberikan pelayanan tenaga kependidikan. Keempat, bermakna. Membangun proses belajar yang reflektif dan relevan sesuai dengan tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga Bapak Ibu tahu, oh ternyata tugas guru itu seperti ini, tugas kependidikan itu seperti ini. Dengan tool ini saya jadi bekerja lebih cepat. Dengan metode ini saya jadi memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan. 5. Menyenangkan. Peserta merasakan suasana yang menyenangkan melalui berbagai kegiatan yang menarik. Dengan kompetensi yang sehat, ya, nanti akan ada berbagai seleksi yang Bapak Ibu ketika masuk ke seleksi diundang ke BBGP, lalu diundang
ke Jakarta dalam rangka perayaan HGN. Suasananya berbeda ketika Bapak Ibu hanya di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman luar biasa, dan itu bisa menjadi stimulus Bapak Ibu untuk bekerja lebih baik. Ya, menjadi motivasi Bapak Ibu untuk bekerja lebih maksimal. Tidak hanya berada di dalam lingkungan yang sudah biasa Bapak Ibu laksanakan. Yang keenam, berdampak dan berkelanjutan. Praktik baik peserta dirasakan manfaatnya sehingga memiliki dampak yang luas sebagai transformasi pembelajaran yang terus berlanjut. Ada perubahan pembelajaran yang terus meningkat, dan itu terus berlanjut. Hawa-hawa positif akan terus diteruskan. Jenis penghargaan di Jambore GTK Hebat ada 3 Bapak Ibu. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu GTK Inovatif. Ini biasanya paling banyak pesertanya. Ya, dengan inovasi-inovasi, strategi pembelajaran, kolaborasi, ya, yang dipadukan dengan teknologi. Saat ini sudah banyak teknologi yang mendukung di pendidikan, yang diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Itu termasuk ke dalam GTK Inovatif. Sesuai dengan bidang tugasnya. Ya. Yang guru ya di guru, tenaga pendidikan ya tenaga pendidikan, yang sudah membudayakan refleksi dan evaluasi dalam melakukan transformasi secara berkelanjutan. Yang kedua, GTK Dedikatif. Pendidik dan tenaga pendidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu. Kalau biasa Bapak Ibu mengajar 8 jam, mungkin ada jam lebihnya. Sudah mengorbankan waktu. Bapak Ibu mencurahkan tenaga yang kalau orang lain jarak dari rumah ke sekolah itu hanya 1 kilo, Bapak Ibu berkilo-kilometer. Ya. Penuh perjuangan, berangkat habis subuh, sampai rumah habis maghrib. Itu yang sudah mencurahkan tenaganya. Bapak Ibu yang sudah mencurahkan pikirannya, bagaimana supaya siswanya itu belajar menyenangkan, ya. Dengan macam-macam strategi belajar yang di luar ruangan, belajar di lapangan, belajar di samping sawah, ya, di samping sekolah, atau dibawa ke tepi hutan, ke tepi kebun teh, dalam melaksanakan tugasnya demi kemajuan pendidikan. Bapak Ibu bisa ikut ke GTK Dedikatif. Tidak harus yang tempatnya pelosok Bapak Ibu. Tidak harus yang jalannya belum diaspal. Bapak Ibu yang di kota pun bisa ikut. Yang ketiga, komunitas belajar inspiratif. Komunitas di satuan pendidikan yang telah melakukan kolaborasi, berbagai praktik baik, berbagai webinar, berbagai diskusi, berbagai diklat, berbagai workshop, belajar bersama, yang mempunyai dampak untuk peningkatan kualitas pendidikan peserta didik. Saya yakin tidak ada komunitas belajar yang tidak ingin memberikan dampak tidak ke kualitas peserta didik. Pasti semuanya memberikan kualitas pembelajaran ke peserta didik untuk menjadi lebih baik. Hal-hal inilah yang diharapkan menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mampu terinspirasi dari yang sudah Bapak Ibu berikan. Mampu dan mau mencoba menggali, merefleksi,
mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Apakah sudah maksimal? Terkadang kita itu kalau berkaca di diri sendiri dan orang sekitar kita, aku wis maksimal, tapi sebenarnya belum, Bapak Ibu. Jenis penghargaan Bapak Ibu di GTK inovatif dari Direktorat Guru PAUD Dikmas bisa diikuti oleh guru TK, pendidik PAUD, pamong belajar, dan penilik. Di Direktorat Guru Dikdas, guru SD dan guru SMP. Di Dikmensus ada guru SMA, SMK, SLB. KSPS TK ada kepala TK, kepala sekolah, ini semua kepala-kepala ini dari SD sampai SLB, termasuk pengawas dinas, pengawas Dikmen, tenaga admin sekolah, perpustakaan dan laboratorium. Kemudian dari Direktorat PPG ada guru lulusan PPG atau calon guru, guru lulusan PPG bagi guru tertentu, dan guru pamong. Ada 24 kategori Bapak Ibu. Jadi juara 1 guru TK sendiri, juara 1 guru PAUD sendiri, pamong sendiri, penilik sendiri. Ya, tidak Direktorat Guru PAUD 1 juara tidak, tapi ada 4. Dikdas nanti juga ada 2. Dikmensus ada 3. KSPS TK ada 12, PPG ada 3. Totalnya 24 kategori Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan penghargaan. Yang penting Bapak Ibu mau mencoba. Ya, mau mencoba dan mau belajar, mau merefleksi, mau mengevaluasi. Ya. Bapak Ibu selain hari ini, tahun ini mencoba, tahun depan bisa mencoba kembali. Saya yakin HGN belum dihapus. Peringatan Hari Guru Nasional tidak akan dihapus. Dan kejuaraan-kejuaraan seperti ini pasti akan terus dilaksanakan. Dan modelnya hanya yang berbeda. Topik GTK inovatif Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Di jenjang Dikmensus Bapak Ibu bisa pilih pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini banyak yang Bapak Ibu guru biasanya pembelajaran berdiferensiasi, atau Bapak Ibu di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau asesmen pembelajaran yang paling sering kita lakukan ketika kita melakukan asesmen ke peserta didik. Ya, ada asesmen formatif, sumatif, atau asesmen awal pembelajaran. Untuk GTK inovatif di KSPSTK, kepala sekolah juga banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah bisa memilih topik kepemimpinan pembelajaran, PBD yang sekarang baru tren, atau prestasi sekolah, bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah menggiring sekolah untuk selalu berprestasi, toolnya apa, tipsnya apa, caranya bagaimana, atau pendampingan dan pembelajaran Bapak Ibu kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru, ataupun pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka, mengimplementasikan atau mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain. Bapak Ibu pengawas sekolah ada pendampingan dan pembinaan pembelajaran, juga pengimbasan praktek implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu administrasi sekolah tidak usah khawatir bagaimana cara menjalankan administrasi sekolah, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan inovasi-inovasi pelayanan, memanfaatkan IT, memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari internet, bagaimana memberikan prestasi layanan di administrasi sekolah, ataupun kompetensi layanan administrasi sekolah. Kalau biasa kita belajar tupoksi, maka di sini ada kompetensi layanan administrasi sekolah. Apa yang akan ditonjolkan? Tenaga perpustakaan ada penata laksanaan perpustakaan, inovasi layanan perpustakaan, prestasi perpustakaan, kompetensi tenaga perpustakaan. Tenaga laborat ada laboratorium sekolah, inovasi, prestasi, dan kompetensi. Persyaratan Bapak Ibu yang jelas Bapak Ibu guru
dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Begitu juga untuk kepala sekolah minimal 1 tahun. Untuk lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di persyaratan peserta GTK di file yang saya kirimkan linknya di chat ya. Intinya dari BPGP kemarin begini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti silahkan membuka link di Jambore GTK, termasuk kepala sekolah, termasuk guru yang belum ada 1 tahun. Guru lulusan PPG, guru tertentu, dan guru pamong, silakan membuka linknya dulu. Kalau di link itu bisa untuk melanjutkan, silahkan dilanjut. Tetapi kalau di link itu tertutup, berarti Bapak Ibu memang belum memenuhi persyaratan. Saya belum 1 tahun Pak, tapi di link kok bisa? Ya silahkan dilanjut. Itu pesan dari Balai Besar Bapak Ibu. Ya. Ini yang kedua, pendidikan terakhir. Ya. Ini syarat juga penting ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa membaca dan memahami persyaratan-persyaratan administrasi GTK Inovatif. Konten portofolio GTK Inovatif. Portofolio nanti ada naskah, video, dan bukti pendukung Bapak Ibu. Di GTK Inovatif, portofolio dikirim dinilai berbentuk naskah dan video yang memuat minimal 1 konten karya praktik baik yang sudah diimplementasikan dan didiseminasikan kepada pihak lainnya. Jadi Bapak Ibu, karya praktik baik Bapak Ibu siapkan, kemudian sampaikan ke rekan-rekan ya, sebagai pelaporan bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan. Ini ketentuannya Bapak Ibu. Naskah ini yang untuk tulisan ya, hasil karya sendiri. Naskahnya Bapak Ibu, bukan plagiasi hasil karya orang lain. Panjang naskah antara 1.500 sampai 2.000 kata, 6 sampai 8 halaman. Naskah diketik yang rapi dan seterusnya. Ini yang GTK Inovatif masih naskah praktik baik dan dokumen pendukung Bapak Ibu. Pak, ini saya tidak punya sertifikat piagam hak cipta. Ini dokumen pendukung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada, silahkan disertakan. Ya. Kalau tidak ada, yang ada saja. Adapun naskah praktik baik, videonya durasinya 5-10 menit Bapak Ibu, dan tanpa musik latar. Ya. Pastikan ketika Bapak Ibu mengupload ke YouTube atau Google Drive, linknya bisa dibuka untuk umum atau publik, jangan di private. Penilaian GTK Inovatif, ijazah terakhir Bapak Ibu, jangan lupa surat keputusan atau keterangan pengangkatan pada jabatan terakhir, SK mengajar atau SK pengangkatan, surat keterangan aktif bertugas, surat pernyataan bahwa karya bersifat asli, dan portofolio. Selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di file yang sudah saya kirimkan di chat. Ini nanti ada verifikasi dan validasi melalui wawancara Bapak Ibu. Ini penilaiannya, dampak dari yang sudah Bapak Ibu lakukan nilainya 25, keberlanjutannya 25, karakternya 50. Ada indikatornya di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca untuk lebih detailnya. Kemudian ada seleksi gelar wicara. Next, ini alur GTK Inovatif Bapak Ibu, hampir sama GTK Inovatif, Dedikatif, dan Kombel. Pertama Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu, lalu diseleksi oleh admin BPGP, ada penilaian substansi, wawancara verifikasi, bentuknya daring, dari 10 yang terbaik, lalu ada gelar wicara, ini bentuknya luring, nanti dipanggil 5 besar ke BPGP Bapak Ibu, lalu penetapan 3 terbaik dan 1 orang finalis mewakili provinsi BPGP. Kalau inovatif ada 24,
nanti juga ada 24 finalis dari Jawa Tengah. GDK dedikatif ada 16, juga ada 16 peserta nanti yang maju ke tingkat nasional. Ini yang pamong belajar, hampir sama Bapak Ibu. Ini yang dedikatif. Nah, ada 16 kategori Bapak Ibu. Ya, cuman yang di sini yang PPG tidak ada. Hanya PAUD, Dikdas, Dikmensus, dan KSPSTK. Ini topiknya Bapak Ibu, hampir sama dengan yang tadi. Ya, ada kepemimpinan, perencanaan, prestasi, pendampingan, dan pengimbasan. Di guru ada diferensiasi, P5, dan asesmen. Persyaratannya hampir sama dengan yang inovatif Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan cek ke websitenya, ke Jambore, ketika itu bisa terus lanjut ya, untuk melengkapi biodata terlebih dahulu. Ini yang dedikatif, Bapak Ibu bisa baca lebih detail. Kemudian ini pilihan dedikatif provinsi, ini yang komunitas besar yang baru Bapak Ibu. Nah, topiknya Bapak Ibu bisa memilih